Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Akusmania Channel bersama Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Materi FPB dan KPK ada di buku matematika kelas 4 ya. Ayo, siapkan dan buka buku kalian. Anak-anak, tahukah kalian apa itu FPB dan apakah itu KPK? FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedang KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Namun sebelum kita membahas FPB dan KPK, kita akan membahas dulu tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika B habis membagi A, di mana A dan B adalah bilangan asli. Yang dimaksud bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, 3 adalah faktor dari bilangan 9, karena 9 dibagi 3 sama dengan 3, tidak ada sisa. Sedangkan 3 bukan faktor dari bilangan 7, karena 7 dibagi 3 sama dengan 2 sisa 1. Contoh lagi ya, misalnya tentukan faktor dari bilangan 10. Langkah pertama adalah membagi bilangan 10 dengan bilangan asli terkecil yaitu 1. Dan kita memperoleh hasil yaitu 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kita lanjut lagi, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 3 tidak bisa karena ada sisa. 10 dibagi 4 juga tidak bisa karena ada sisa. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dan inilah hasil yang kita peroleh. Jadi, faktor dari bilangan 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Sekarang coba kalian latihan ya, tentukan faktor dari bilangan 15. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita beralih belajar tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah kelipatan suatu bilangan atau hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Masih ingat kan yang dimaksud dengan bilangan asli? Betul, bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, tentukan bilangan kelipatan 5. Langkah pertama adalah mengalikan bilangan 5 dengan 1 sama dengan 5. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20 dan seterusnya. Dan kita memperoleh hasil kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Sekarang, coba kalian latihan. Tentukan kelipatan dari bilangan 7. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita beralih belajar tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor,
yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 faktornya 1 dan 2, 3 faktornya 1 dan 3, 5 faktornya 1 dan 5, 7 faktornya 1 dan 7, dan seterusnya. Sehingga yang termasuk bilangan prima adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Latihan buat kalian ya. Teruskan mencari 5 bilangan prima setelah bilangan 7. Jawabnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Contoh, faktor dari bilangan 32 adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian kita cek yang mana di antara bilangan 2, 4, 8, 16, dan 32 yang merupakan bilangan prima. 1 bukan bilangan prima karena 1 hanya mempunyai 1 faktor. 2 bilangan prima. 4 bukan bilangan prima. 8 bukan bilangan prima. 16 juga bukan bilangan prima. 32 juga bukan bilangan prima. Sehingga faktor prima dari 32 adalah 2. Latihan buat kalian ya. Carilah faktor prima dari bilangan 50. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Langkah faktorisasi prima. 1. Bagi bilangan itu dengan 2. Jika hasil bagi masih memungkinkan untuk dibagi 2, bagilah 2 secara terus-menerus sampai tidak bisa dibagi 2 lagi. Langkah yang kedua adalah membagi bilangan itu dengan 3. Atau bisa juga membagi hasil bilangan itu dengan 5 dan seterusnya. Faktorisasi prima bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pohon faktor dan tabel faktor. Sekarang kita latihan mencari faktorisasi 20 ya. Pertama, kita akan menggunakan pohon faktor. Langkah pertama adalah membagi bilangan 20 dengan bilangan 2. Dan hasilnya adalah 10. Karena bilangan 10 masih bisa dibagi 2, maka bilangan 10 kita bagi lagi 2. Dan hasilnya adalah 5. Karena 5 adalah bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti. Sehingga hasil faktorisasi bilangan 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Sekarang kita melakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan tabel faktor. Apakah bilangan 20 bisa dibagi 2? Karena bilangan 20 bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Dan hasilnya adalah 10. Kita lihat apakah bilangan 10 bisa dibagi dengan 2? Ternyata bisa. Maka bilangan 10 kita bagi lagi 2. Dan hasilnya adalah 5. Karena bilangan 5 adalah bilangan prima, maka tabel faktor berhenti. Sehingga hasil faktorisasi 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Dan kita mendapatkan hasil yang sama dengan perhitungan melalui pohon faktor maupun tabel faktor.
Waktunya sekarang latihan buat kalian ya. Carilah faktorisasi prima dari bilangan 24. Kalian boleh menggunakan pohon faktor atau tabel faktor. Jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sekarang waktunya kita belajar tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan FPB dari 16 dan 24. Cara pertama adalah dengan faktor bilangan. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor 24 adalah 1, 2, 3, 4, 8, 16, dan 24. Kemudian, faktor dari 16 dan faktor dari 24 kita cari yang sama, dan hasilnya adalah 1, 2, 4, dan 8. Dan dari hasil faktor yang sama kita cari yang terbesar. Di sini kita mendapatkan bilangan 8. Sehingga hasil dari FPB 16 dan 24 adalah 8. Sekarang kita akan mencari FPB dari 16 dan 24 dengan cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi prima. Dari perhitungan pohon faktor maupun tabel faktor, kita peroleh bahwa 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Dari faktorisasi bilangan 16 dan 24 kemudian kita cari yang sama, dan hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. Sehingga FPB 16 dan 24 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sekarang waktunya latihan buat kalian ya. Carilah FPB dari bilangan 24 dan 23. Kalian bisa menggunakan cara faktor bilangan maupun faktorisasi prima. Jawaban kalian bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjut belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, temukan KPK dari bilangan 4 dan bilangan 6. Cara pertama, kita akan menggunakan bilangan kelipatan. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sedangkan hasil kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Dari hasil kelipatan 4 dan kelipatan 6 kita cari kelipatan yang sama, dan hasilnya adalah 12, 24, dan seterusnya. Dari hasil 12 dan 24 kemudian kita cari yang paling kecil, dan kita temukan bahwa yang paling kecil adalah 12, sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Sekarang kita akan mencari KPK dari 4 dan 6 dengan cara yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Dari pohon faktor maupun tabel faktor kita memperoleh bahwa 4 sama dengan 2 kali 2 dan 6 sama dengan 2 kali 3. KPK dari 4 dan 6 kita peroleh dari faktorisasi prima dari 4 dan 6 dengan angka yang sama, dan kita memperoleh hasil 2. Kemudian bilangan yang tidak sama kita kalikan juga.
Sehingga kita memperoleh hasil KPK dari bilangan 4 dan 6 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Sekarang waktunya kalian latihan ya. Carilah KPK dari bilangan 3 dan 5. Kalian bisa menggunakan cara ke-1 maupun cara kedua. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.